Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat sampai dengan saat ini. Pada pagi hari ini kami dari NSC NTB Sport Center sekaligus PJKR UNU NTB akan melakukan kuliah online atau bincang-bincang terkait dengan apa itu sistem imun, kemudian bagaimana cara meningkatkan sistem imun itu sendiri. Tubuh kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa begitu sempurna, sehingga ketika kita merasa syukur kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu sistem imun, kemudian bagaimana cara meningkatkan sistem imun itu sendiri. Yang pertama, apa itu sistem imun? Sistem imun merupakan sistem kekebalan tubuh kita, sistem pertahanan tubuh kita dari patogen atau mikroba berbahaya di luar tubuh kita, atau benda-benda asing yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Kalau bisa dianalogikan, sistem imun ini ibarat tentara Indonesia, bagaimana bisa menjaga agar negara kita, agar tubuh kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian ketika kita berbicara sistem imun, maka kita harus tahu sistem imun itu berada di mana. Sistem imun berada di dalam darah kita. Pernah kita mendengar ada yang namanya sel darah merah, kemudian ada yang namanya sel darah putih, kemudian ada yang namanya keping darah. Sistem imun ini berada di sel darah putih atau leukosit. Leukosit itu sendiri terbagi dari berbagai macam, ada yang namanya neutrofil, eosinofil, basofil, leukosit, monosit. Jadi di sini kita tidak akan membahas tentang berbagai macam sel darah putih, tetapi yang perlu kita ketahui bahwasannya sel darah putih inilah tempat sistem imun itu sendiri. Jadi kita harus tetap menjaga sistem imun kita, bukan hanya pada saat virus corona ini saja, tetapi kapanpun dan dimanapun kita, sistem imun yang ada di dalam tubuh kita akan bekerja, baik itu saat ini maupun ketika kita sedang berada di lingkungan yang memang kita tidak tahu apakah di dalam lingkungan tersebut terdapat banyak virus, terdapat banyak materi. Kemudian yang perlu kita ketahui, semenjak kita dilahirkan, tubuh kita ini terdiri dari jutaan bakteri. Jadi di dalam jutaan bakteri tersebut ada bakteri yang bersifat baik. Tempatnya berada di dalam usus atau sistem pencernaan kita, sehingga kita membutuhkan vitamin, membutuhkan aktivitas fisik dalam meningkatkan sistem imun kita. Bagaimana cara kita meningkatkan sistem imun kita? Yang pertama yaitu makan buah-buahan dan sayuran. Kenapa? Karena dengan memakan buah-buahan dan sayuran, maka kita akan memberikan makanan kepada bakteri yang baik, kumpulan dari bakteri yang baik di dalam sistem pencernaan atau di dalam usus kita, namanya mikrobioma. Ketika kita mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, maka kita akan memberikan makanan kepada bakteri yang baik tersebut. Sehingga dengan bakteri yang baik tersebut yang berada di dalam sistem pencernaan atau usus kita, maka dia akan membantu untuk meningkatkan sistem imun kita. Jadi ibaratnya ketika di sebuah wilayah tidak ada penjaga keamanan, maka di sana akan banyak pencuri. Begitulah di dalam sistem pencernaan tubuh kita. Ketika kita memberikan makanan kepada bakteri baik, maka penjagaan terhadap pencuri atau bakteri-bakteri yang tidak baik akan
semakin bagus sehingga sistem imun kita akan terjaga dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu berolahraga. Dengan berolahraga yang teratur, maka kita akan mampu meningkatkan sistem imun tubuh kita. Berolahraga tidak sama dengan melakukan aktivitas seperti biasa, karena ketika kita berolahraga maka kita harus meniatkan terlebih dahulu bahwa apa yang kita kerjakan pada hari ini, bahwa kita benar-benar berolahraga sehingga organ tubuh kita mempersiapkan diri untuk benar-benar melakukan olahraga, sehingga aktivitas olahraga yang kita lakukan akan benar-benar mampu meningkatkan sistem imun kita. Sistem imun kita juga harus tetap dijaga, karena kita tidak tahu kapanpun dari mana kita pun berada, jangan sampai sistem imun kita menurun, sehingga diharuskan kepada kita untuk selalu berolahraga yang teratur. Olahraga yang teratur dapat kita lakukan tergantung intensitas yang akan kita gunakan. Ketika kita menggunakan olahraga dengan intensitas yang sedang, maka waktu yang digunakan yaitu 30 menit sampai dengan 45 menit. Sehingga proses olahraga yang kita lakukan akan benar-benar sampai pada untuk meningkatkan sistem imun kita. Bukan hanya asal kita sekedar olahraga menggerakkan tubuh tapi tidak mampu untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Jadi ketika kita juga berolahraga secara berlebihan, maka yang terjadi akan menurunkan sistem imun tubuh kita. Sehingga di dalam dunia olahraga, ketika kita ingin melakukan olahraga, maka kita harus mengetahui bagaimana denyut nadi maksimal kita, sehingga ketika kita melakukan olahraga tidak melebihi batas denyut nadi maksimal. Karena ketika kita melakukan olahraga melebihi batas denyut nadi maksimal, maka akan terjadi kerusakan jantung kita. Oleh sebab itu, ketika kita ingin berolahraga secara teratur, intensitas yang digunakan juga baik agar mencapai kualitas olahraga yang sesuai. Kemudian yang ketiga, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu seperti apa? Bagi remaja, istirahat yang cukup yaitu 9 sampai 10 jam. Kemudian bagi orang dewasa, istirahat yang cukup itu 7 sampai 8 jam. Kenapa kita harus istirahat yang cukup? Karena ketika kita melakukan istirahat, ibarat sebuah handphone ketika baterainya udah lemah, maka kita membutuhkan cas sehingga baterai HP tersebut akan kembali penuh. Kemudian tubuh kita juga membutuhkan waktu istirahat yang cukup. Karena kenapa? Karena ketika kita tidur, maka akan terjadi regenerasi sel di dalam tubuh kita. Sel-sel yang rusak akan diganti dengan sel-sel yang baru, sehingga proses regenerasi sel akan terjadi dengan baik. Karena di dalam proses kita istirahat juga, maka proses healing atau penyembuhan akan cepat terjadi, sehingga proses penyembuhan terhadap suatu penyakit akan bekerja secara maksimal ketika kita dalam kondisi istirahat. Istirahat yang kita lakukan harus pada malam hari 7 sampai 8 jam. Jangan sampai kita berpikir, malam ini saya begadang, kemudian saya akan menggantikan dengan tidur pagi atau menggantikan dengan tidur siang pada esok hari dengan waktu yang sama. Itu tidak bisa. Karena kenapa? Karena di dalam tubuh kita ada yang namanya siklus sirkadian atau jam biologis tubuh. Jadi jam biologis ini akan bekerja sesuai dengan pencahayaan yang terjadi. Jadi tidak bisa kita menggantikan tidur malam dengan tidur siang, karena di dalam tubuh kita juga ada yang namanya jam biologis itu sendiri. Jadi mari kita sama-sama menggunakan waktu istirahat dengan baik, menggunakan proses penyembuhan atau proses regenerasi sel yang ada di dalam tubuh dengan baik. Kemudian ketika kita bangun tidur, jangan lupa kita meminum air putih yang cukup. Karena kenapa? Karena dengan meminum air yang cukup, maka proses metabolisme yang terjadi akan semakin baik,
sehingga proses pencernaan, sehingga proses regenerasi sel yang telah terjadi pada malam hari akan digantikan dengan air mineral yang kita minum. Kemudian yang keempat yaitu hindari stres. Karena kenapa? Karena ketika kita dalam kondisi stres, maka tubuh kita harus beradaptasi dengan situasi stres pada saat itu. Jadi kenapa pemerintah menganjurkan kita untuk jangan panik, agar kita mampu mengontrol diri kita, mampu membuat sistem imun kita tetap bekerja dengan baik. Karena kenapa? Karena ketika kita dalam kondisi stres, maka akan membuat tubuh kita beradaptasi kembali. Kemudian stres itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu stres jangka pendek, kemudian yang kedua stres jangka panjang atau kronik. Tetapi di sini kita tidak akan membahas bagaimana diagnosis dari stres akut atau jangka pendek. Kemudian yang kedua stres kronik atau jangka panjang. Tapi saya akan memberikan contoh bagaimana stres akut atau jangka pendek itu akan terjadi. Misalnya sekarang ketika kita lagi memasak, ibu-ibu lagi memasak, kemudian tangan tergores oleh pisau, maka jantung kita akan berdetak dengan cepat. Maka ketika jantung kita berdetak dengan cepat, ataupun ketika kita ditimpa oleh sesuatu barang yang berat, maka kita akan kaget. Ketika kita kaget, maka akan membuat jantung kita berdetak lebih kencang. Itu akan menghasilkan hormon adrenalin ketika stres jangka pendek. Hormon adrenalin itu bagaimana kita akan bersiap untuk fight atau flight dalam kondisi saat itu. Bagaimana tubuh kita menjaga, mempersiapkan diri untuk perang terhadap situasi stres yang ada. Kemudian yang kedua yaitu stres kronik atau jangka panjang. Ketika kita berada dalam kondisi stres yang terus-menerus dalam waktu yang panjang, maka tubuh kita bukan menghasilkan hormon adrenalin lagi, tetapi tidak mungkin tubuh kita, jantung kita akan berdetak terus-menerus dalam waktu yang panjang. Tetapi ketika kita dalam kondisi stres yang berlarut, yang panjang, maka tubuh kita akan menghasilkan hormon kortisol. Ketika tubuh kita terus-menerus akan menghasilkan hormon kortisol inilah, maka sistem imun di dalam tubuh kita akan menurun karena adaptasi atau stres yang kita alami saat itu mampu menghasilkan hormon kortisol, sehingga pada saat itulah tubuh kita akan membuat sistem imun kita semakin menurun. Jadi untuk saat ini bagi kita sekarang yang diperintahkan oleh pemerintah untuk selalu berada di rumah, usahakan kita jangan panik, jangan sampai membuat diri kita dalam kondisi tertekan, jangan sampai membuat kondisi tubuh kita mengalami stres. Tetapi bagaimana dengan kita saat ini berada di rumah, kita mampu untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Begitu banyak aktivitas yang bermanfaat yang dapat kita lakukan ketika kita sedang berada di rumah ini. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwasannya kapan lagi kita dengan tidak melakukan apa-apa kita mampu untuk menjaga dunia, kita mampu, lebih khususnya kita mampu untuk menjaga negara Republik Indonesia ini. Hanya dengan saat inilah kita dengan berada di rumah kita sudah mampu untuk menebarkan kebaikan terhadap sesama, karena kita tidak akan menularkan virus corona. Kemudian kita juga mampu menebarkan kebaikan bagaimana kita menjaga terjadinya penyebaran virus corona itu. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menikmati semua proses perjalanan untuk pencegahan virus corona ini dengan baik, dengan tetap melakukan aktivitas dari rumah saja, kemudian tetap menjaga pola makan, menjaga pola hidup sehat. Jangan sampai kita dalam kondisi stres, karena ketika kita dalam kondisi stres maka gangguan psikologis yang akan terjadi, sehingga ketika kita sudah dalam kondisi stres maka mudah terserang oleh penyakit. Kemudian yang selanjutnya yaitu hindari alkohol. Karena kenapa? Karena pada saat ini kebanyakan orang ketika memang dalam kondisi stres mereka akan meminum alkohol.
Mereka berpikir bahwasannya ketika mereka menikmati alkohol, maka mereka akan menjadi tenang, rileks. Tetapi ini semua merupakan persepsi yang salah. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan, ketika kita mengkonsumsi alkohol, maka bakteri yang baik yang berada di dalam sistem pencernaan kita, di dalam usus kita akan mati. Jadi pencuri atau bakteri yang jahat akan semakin meningkat sehingga tubuh kita akan mudah terserang oleh penyakit. Jadi sekali lagi, hindari alkohol sehingga kita tetap dalam kondisi yang sehat, tetap menjaga sistem imun kita tetap dalam keadaan baik, tetap mampu untuk melawan setiap benda asing, setiap patogen yang akan masuk. Karena kebanyakan kita ketika ada serangan asing, serangan dari luar, baru kemudian kita mencoba untuk bagaimana kita melawan. Tetapi untuk saat ini dan seterusnya, mari kita tetap menjaga bagaimana agar sistem imun kita terjaga dengan baik. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu kapan tubuh kita akan terserang oleh virus-virus, terserang oleh penyakit. Sehingga ketika kita terus-menerus tetap menjaga sistem imun kita dalam kondisi yang baik, tetap menjaga pola hidup yang baik, tetap mengkonsumsi sayuran, vitamin, kemudian tetap kita hindari stres, kemudian tidak mengkonsumsi alkohol, maka sistem imun kita akan bekerja dengan baik. Karena sistem imun ini akan bekerja setiap saat, setiap hari ketika memang ada serangan dari luar tubuh kita. Jadi sekali lagi, ketika kita tetap berada di rumah, mari tetap menjaga pola hidup, tetap menjaga tubuh kita agar terhindar dari segala macam penyakit dengan tetap menjaga sistem imun kita dalam keadaan baik, sistem imun kita dalam tahap yang bisa untuk tetap melawan setiap virus-virus yang akan masuk. Untuk itu sekali lagi, hindari stres, kemudian jaga istirahat yang cukup. Sekali lagi penting bagi kita. Karena kenapa? Karena ketika kita dalam kondisi stres untuk menghadapi virus-virus yang ada, maka pola pikir kita akan terganggu. Sehingga oleh sebab itu, maka tetap menjaga kehidupan kita, menjaga sesama dengan tetap berada di rumah dan melakukan aktivitas yang memang mampu meningkatkan sistem imun kita, kemudian mampu membuat pikiran kita tenang. Sekali lagi, ketika kita dalam kondisi tertekan, jangan lupa untuk tetap mengatur pola nafas. Karena kenapa? Karena dengan kita mengatur pola nafas yang baik, maka tubuh kita akan rileks. Sehingga ketika kita dalam keadaan rileks, maka di dalam tubuh kita akan menghasilkan hormon endorfin, yaitu hormon kebahagiaan atau hormon penghilang rasa sakit, sehingga kita tetap dalam kondisi terjaga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, sehingga kedepannya dalam kondisi apapun itu, ketika dalam kondisi wabah apapun itu, tubuh kita tetap siap untuk melawan segala virus yang akan menyerang kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu tadi ya beberapa penjelasan dari Bung Roni. Kita sering memanggilnya Coach Roni. Nah, sistem imun ini tadi sudah dijelaskan dari awal oleh Bang Roni. Mungkin perkenalan di awal ya, tadi di awal Bung Roni belum menjelaskan namanya seperti apa, jomblo apa enggak ya. Bang Roni ini S1-nya dari salah satu universitas negeri swasta, S1-nya. Kemudian S2-nya itu dari Fakultas Kedokteran Udayana Bali, tentang fisiologi olahraga, Bang Roni ya. Mungkin teman-teman yang lagi sedang bersama kami mungkin ada beberapa pertanyaan terkait dengan sistem imun, karena saat ini kan kita lagi gencar-gencarnya ya. Kadang-kadang kan ada berjemur di matahari jam sekian dan lain sekian. Mungkin hari ini pagi ini kita coba tentang sistem imun. Bagaimana sih sistem imun itu? Mungkin teman-teman yang ingin bertanya dan lain sebagainya mungkin bisa sampaikan di kolom komentar.
Dan untuk episode kedua dan seterusnya, mungkin teman-teman masyarakat NTB yang ingin menyumbangkan istilahnya ya, tema-tema yang ingin kita sampaikan, insya Allah kita akan sampaikan. Yang penting tema yang Bapak Ibu inginkan terkait dengan kesehatan dan olahraga. Apalagi dengan penyebaran virus ini kan masyarakat sekarang lagi gencar-gencarnya ya berolahraga lain sebagainya, dan itu adalah hal yang positif bagi kami. Nah, mungkin silakan teman-teman, apakah kita buka sesi pertanyaan? Boleh ya, boleh. Mungkin ada teman-teman yang sedikit ingin bertanya terkait dengan sistem imun. Nah, terus Bang Ron, yang kayaknya olahraga apa sih yang paling baik untuk, kan ada tuh yang di viral itu beberapa teman juga nge-share. Oh ini dia, ini dari Mbak Lili ya. Terima kasih ilmunya Bung, tentu ini sangat bermanfaat, sukses selalu untuk kita semua. Oh ini Mbak Lili ya, makasih Mbak Lili. Di sini ada Bang Anam, kemudian ada Tri Kurniadi. Ya ini adalah salah satu teman saya dari SMP ya, dari Sumbawa. Beliau dari Empang Boal ya. Kemudian ada Pak Sahril dari Undikma Mataram. Ya Mbak Lili dari UNU NTB, terima kasih. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya, kebetulan sumbernya sudah ada di sini, Bang Roni masih jomblo ya. Kemudian ada Bang Anwar, selamat ya Bang Anwar atas pernikahannya. Mohon maaf kami tidak bisa menyaksikan secara langsung ya di Bima. Bang Anwar juga baru selesai S2-nya di Universitas Negeri Semarang. Asalnya dari Mojo. Nah, terus yang tadi Bang Roni kan ada beberapa cuplikan video terkait dengan bagaimana untuk merangsang sistem imun. Kan ada gerakan-gerakan seperti apa Bang Roni kalau ketika kita dalam kondisi saat ini pemerintah menganjurkan kita untuk tetap di rumah, berarti apapun yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan sistem imun harus kita lakukan. Benar. Karena di dalam tubuh kita juga, di dalam rongga dada kita di belakang ada namanya ini penghasil zat yang akan mampu untuk meningkatkan tubuh kita, sehingga dengan kita mengetuk saja di belakang rongga dada kita, maka akan kita mampu menghasilkan zat yang dapat meningkatkan sistem imun tersebut. Di samping itu, karena ini bagian dari gerakan olahraga juga, jadi ketika kita melakukan olahraga seperti yang saya jelaskan tadi Pak, ketika kita melakukan olahraga, jadi penting bagi kita untuk mengetahui denyut nadi maksimal kita itu berapa. Gitu ya. Jadi agar olahraga yang kita lakukan benar-benar mencapai untuk meningkatkan sistem imun kita, kemudian bagaimana untuk meningkatkan kesehatan jantung kita. Ya. Jadi kalau untuk laki-laki cara mengukur denyut nadi maksimal yaitu 220 dikurangi umur. Dikurangi umur. Kalau untuk wanita 200 dikurangi umur untuk mendapatkan denyut nadi maksimal. Contohnya, misalnya mungkin saya nih. Siap. Nah, kira-kira misalnya kalau denyut nadi saya, mungkin kita contoh biar teman-teman yang sedang menyaksikan bisa mempraktikkan nanti di rumah. Nah, kira-kira kalau saya mau olahraga nih, kira-kira maksimal saya seperti apa? Mungkin cara pengecekannya seperti apa, Bang? Cara pengecekan untuk denyut nadi maksimal 220 itu menjadi angka yang paten, angka yang memang harus kita kurangi dengan umur. Misalnya Pak Yadi sekarang umur, misalnya saya 25 lah. 25 berarti 220 dikurangi 25 jadinya 195. Denyut nadi maksimal kita 195 ya. 195. Jadi kita tidak boleh melakukan olahraga sampai kepada denyut nadi kita 195. Karena kenapa? Karena ketika mencapai denyut nadi maksimal kita berolahraga, maka akan terjadi kerusakan. Gitu. Sehingga bisa menyebabkan berarti kematian. patokan saya nanti ketika saya melakukan aktivitas gerak olahraga berarti tidak boleh lebih dari 195. Cara kita melakukan olahraga untuk mencapai denyut nadi, ada yang namanya denyut nadi latihan. Denyut nadi latihan itu kita menggunakan 60 sampai 80% dari denyut nadi maksimal. Dari 195. Dari 195. Jadi ketika kita mencapai
untuk intensitas rendahnya 60%, kemudian untuk intensitas sedang bisa mencapai 80%. Berarti Sehingga 80 ya. 80% dari 195. 195. Itu untuk mencapai bagaimana mencapai kerja jantung, kemudian untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang olahraga, sehingga tubuh kita akan mampu menjadi obat. Karena selama ini banyak seminar-seminar yang dilakukan, exercise is medicine, latihan merupakan sebuah pengobatan, sehingga tubuh kita sudah diciptakan sempurna. Bagaimana cara kita sekarang untuk meningkatkan, untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kondisi kesehatan kita tetap terjaga. Oh, jadi itu Bang Roni ya. Oke, baik. Itu tadi teman-teman, nanti untuk beberapa pertanyaan nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Untuk berikutnya nanti mungkin minggu depan kita akan beralih ke tema yang lain. Terima kasih Bang Roni, hari ini kita sudah berbicara tentang sistem imun. Kemarin juga Pak Gubernur juga menyampaikan bagaimana tentang sistem imun. Nah sekarang ini kita coba urai dia bagaimana tentang sistem imun. Makanya dari awal tadi Bung Roni itu sudah memaparkan seperti apa sih sistem imun itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya masyarakat NTB. Mari kita sama-sama menjaga kesehatan kami, kesehatan kita juga, dengan stay di rumah ya, dan tetap ikuti instruksi dari pemerintah. Jangan sampai, kan selama ini kan kita sering share tuh, kadang-kadang kita sudah tahu informasinya itu, teman-teman yang share di berbagai grup padahal sumbernya belum tentu jelas. Nah untuk itu mungkin pesan-pesan buat teman-teman semua, yuk kita jaga sistem imun kita dengan berolahraga, dan tetap ikuti instruksi pemerintah. Kita di sini walaupun berdekatan kita tidak ini ya, karena memang untuk space-nya. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga ini bermanfaat. Mungkin sekian dari kita, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.